Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri 7 jemaat dalam kitab Wahyu dan sekarang kita sudah tiba kepada jemaat Philadelphia. Apa yang sesungguhnya terjadi di dalam jemaat Philadelphia? Mengapa Yesus sangat memuji jemaat ini dan tidak pernah menegur kesalahan mereka? Keunikan-keunikan mereka serta pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil diaplikasikan kepada kehidupan gereja di zaman modern ini. Dan saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami dalam diskusi rohani ini. Bahkan saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau mungkin juga pikiran saudara sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Mumbek, Master Teologi, telah menikah dengan Ibu Evi Kaunang, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Graysel dan juga Elini Mumbek. Hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Mumbek, menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2003 di Universitas Kelabat, dan pendidikan S2-nya dari universitas yang sama pada tahun 2022. Telah melayani selama 20 tahun sebagai gembala jemaat dan saat ini dipercayakan sebagai pendeta jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Malalayang, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Dengan pengalaman hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mempelajari topik yang sangat-sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Jimmy Muhammad? Puji Tuhan, terima kasih Pendeta boleh meluangkan waktu datang ke studio Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Jimmy Mumbek tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita berfokus kepada jemaat Philadelphia dari seri 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau. Oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan dan kemurahanmu. Saat ini, kembali lagi kami menyediakan waktu untuk belajar dan mendalami firman-Mu. Kuasa Roh Suci menolong memampukan kami, teristimewa hamba-Mu yang Engkau sudah pilih, yaitu hamba Tuhan Pendeta Jimmy Mumbek, yang akan membantu di dalam diskusi pada kesempatan ini. Kuasa Roh Suci Tuhan kiranya menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membuka kitab suci dan kita membaca ayat kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Jimmy Mumbek. Baik Pendeta, kita sementara mempelajari tentang jemaat Philadelphia. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, yang pertama ini adalah informasi pendahuluan. Kira-kira secara geografis ataupun sejarah dari kota Philadelphia di zaman Romawi kuno ini, di mana letaknya, lalu kemudian seberapa signifikan ini secara politik, ekonomi, dan agama di zaman Romawi kuno. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih.
kota Philadelphia yang kita kenal, yang ditulis di dalam kitab Wahyu, benar. Pada zaman Romawi kuno, bahkan zaman Bizantium, artinya Romawi Timur yang berkuasa, kota ini juga cukup dikenal. Nah, letak geografis kota ini diyakini ini kotanya terletak di Asia Kecil bagian barat. Dan kota ini terletak kurang lebih 30 mil tenggara Sardis di luar di jalur perdagangan utara kota Smyrna. Dan bukannya sampai di situ. Kota ini sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Attalus II, dia kemudian membuat kota ini sebagai kesetiaannya kepada kakak laki-lakinya. Mengapa pada akhirnya Attalus menjadikan Philadelphia sebagai populasi baru? Walaupun mungkin ada Sardis yang boleh dikatakan dekat, tapi Attalus berpikir bahwa pusat populasi baru diperlukan di jantung kota Lydia yang subur, dalam hal ini Philadelphia. Jadi secara ekonomi ini sangat menguntungkan. Bahkan secara ekonomi politik sangat menguntungkan karena Philadelphia terletak di lokasi yang sangat strategis. Kota ini terletak di jalan pos utama Romawi dari Troas menuju ke Pergamus, bahkan menuju ke Sardis. Nah, oleh karena itu, kota ini ideal untuk perdagangan, bahkan pada zaman Bizantium ini disebut dengan pintu gerbang timur. Karena letaknya benar-benar sangat strategis. Bahkan hasil-hasil bumi juga cukup luar biasa. Bahkan di sini dituliskan oleh beberapa tokoh sejarawan, mereka katakan bahwa tanah vulkaniknya sangat subur sehingga sangat ideal untuk menanam anggur. Bahkan hasil-hasil pertaniannya boleh dikatakan makmur di kota Philadelphia ini. Baik, terima kasih Pendeta. Informasi tadi menolong kita untuk melihat geografis dan juga seberapa pentingnya kota ini di zaman Romawi kuno. Nah, pertanyaan selanjutnya Pendeta, yang pasti ada hubungan dengan pendalaman kita tentang jemaat Philadelphia, yaitu kira-kira agama atau kepercayaan apa yang berkembang, yang populer di kota Philadelphia di zaman Romawi kuno. Oke, terima kasih. Ini dalam konteks Romawi kuno, memang kalau kita pelajari lebih jauh, agama di Philadelphia mungkin serupa dengan agama yang ada di beberapa kota lainnya di dalam kitab Wahyu. Ada perpaduan sinkretistik antara praktik Anatolia dan Helenistik. Di sana ada dewa pelindung yang tadi saya sebutkan, mungkin saya tidak sempat sebutkan tadi, tapi sesuai dengan latar belakang kota ini subur, kemudian cocok dengan anggurnya, makanya di sana ada dewa pelindungnya yang mereka namakan Dionysius. Ini dewa anggur, dewa anggur. Bukan hanya sampai di situ, kita tahu juga di sana ada pemujaan kepada kekaisaran. Dan sesuai dengan latar belakang juga yang kita sedang pelajari, tentunya kekristenan juga ada di sana. Nah, jadi kekristenan juga di sana. Namun ada aliran-aliran sesat juga yang muncul. Bahkan setelah Yunani kemudian dikuasai oleh Roma, Roma kemudian coba mengangkat satu paham yang dalam hal ini dalam penyembahan kepada dewi mereka. Nah, makanya tidak heran tadi ada pemujaan kepada kaisar. Walaupun juga di satu sisi gereja Kristen juga ada di sana. Apakah di reruntuhan kota Philadelphia kuno ini ada sisa-sisa peninggalan arkeologi yang mungkin yang menarik untuk kita bahas, relevan untuk diskusi kita pada kesempatan ini? Saya membaca beberapa artikel, salah satunya yang ditulis oleh Bromley, dikatakan bahwa sekitar 8 km sebelah timur Al-Azhir ini yang dikenal
bahwa ini adalah Philadelphia modern katanya. Iya. Nah, ditemukan ada sisa-sisa peninggalan Romawi yang kemudian sudah dipindahkan ke museum di Manisa. Kemudian ada juga benteng Bizantium di dalam Al-Zahir ini, yaitu kota Philadelphia modern. Dan bukan hanya sampai di situ, menurut para sejarawan juga ada peninggalan Romawi lainnya. Seperti ini ada teater, kemudian yang mungkin masih menjadi fokus situs arkeologi pada sekitar abad ke-6 ini, yaitu ada gereja The Church of the Saint John. Jadi Philadelphia Saint John Church. Mungkin itu yang masih ada sampai sekarang. Oh, baik. Terima kasih pendeta. Apakah kira-kira ada fakta-fakta menarik lain tentang kota Philadelphia ini yang perlu kita angkat, yang mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam mempelajari tentang jemaat ini di dalam nubuatan? Oke, terima kasih. Mungkin salah satu peristiwa penting yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh Philadelphia, di mana pada tahun 17 kota ini hancur luluh oleh karena gempa. Jadi gempa. Dan kota ini juga merupakan kota terbaru dari 7 kota yang didirikan sekitar tahun 1500-an oleh Attalus II. Kemudian kota Philadelphia ini juga diberi gelar label oleh Ramsey sebagai kota misionaris. Jadi yang bagi saya menarik perhatian saya, ternyata kota ini bagi beberapa tokoh ini juga adalah kota misionaris. Oke. Baik, kira-kira secara modern lokasinya sekarang ini terletak di mana kota Philadelphia kuno ini? Oke, mungkin seperti pembahasan yang lalu, kota ini ada di Turki. Ada di Lebih Turki, tepatnya lagi di kota Al-Zahir modern. Al-Zahir modern ya, itu disitulah letak dari kota kota Philadelphia. Philadelphia. Baik, pendeta, setelah tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang kota Philadelphia secara literal ya dalam konteks Romawi kuno. Sekarang kita lihat jemaat ini di dalam nubuatan. Nah, pertanyaannya, kira-kira jemaat Philadelphia ini melambangkan gereja pada zaman atau periode apa? Lalu kemudian periode waktunya ini tahun berapa gereja atau zaman Philadelphia ini? Oke, kita beralih kepada nubuatan ya, karena memang yang kita ketahui bahwa kitab Wahyu adalah kitab nubuatan, yang di dalamnya ada 7 gereja, dan gereja Philadelphia adalah gereja yang ke-6 yang menurut nubuatan. Di dalam konteks nubuatan, periode waktunya mungkin sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19. Mengapa? Oleh karena di abad 18 dan 19 memang benar-benar terlihat kesetiaan gereja. Bahkan ada banyak terobosan-terobosan yang mereka buat untuk mengadakan revival dan lain sebagainya. Makanya tidak heran Ramsey katakan tadi ini kota misionaris. Karena pada zaman ini, pada abad 18-19 atau kurang lebih tahun 1700-an dan sampai awal 1900-an, memang pekerjaan Injil, pekerja-pekerja misionaris benar-benar terlihat mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain. Jadi yang sangat menonjol pada periode ini adalah ketika gereja Kristen mulai mengirimkan banyak misioneri ke seluruh pelosok dunia ya, pendeta? Iya, benar. Iya, oke. Jadi inilah yang, silakan lanjutkan, pendeta. Oke. Memang di dalam periode ini yang kita ketahui ialah bahwa gereja Kristen berkembang pesat. Bahkan banyak tokoh-tokoh misionari yang kemudian muncul memperkenalkan Kristen. Mereka bahkan tidak mengenal mau dikatakan mereka tidak takut mati. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan Injil kebenaran. Baik, terima kasih pendeta. Nah,
Walaupun pendeta sudah singgung sedikit tadi, tapi bolehkah pendeta tekankan kembali bagaimana kondisi kerohanian umat Kristen pada periode ini, kondisi kerohanian mereka? Oke. Seperti halnya yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Jadi gereja Philadelphia memang dianggap sebagai contoh gereja yang setia, gereja yang hidup, yang kerohaniannya kuat, dan bahkan mereka mementingkan kesetiaan mereka kepada Kristus. Ada pemurnian iman, bahkan mereka senantiasa mau mengarahkan pandangan mereka kepada Kristus. Nah sekarang, kira-kira karakteristik apa yang boleh kita lihat dalam periode nubuatan di tengah-tengah di tengah-tengah dunia dalam hal ini, nubuatan di periode yang kita sedang bahas ini, nubuatan tentang Philadelphia. Seperti yang saya katakan tadi, ya kira-kira di abad 18-19 ini berkembang, dan benar umat-umat Tuhan di periode ini, mereka betul-betul tunjukkan kesetiaan mereka. Mereka betul-betul jujur. Mereka tanpa ragu-ragu untuk mengorbankan diri mereka hanya untuk Injil. Jadi saya pikir di periode ini benar-benar terlihat iman yang murni. Makanya di bagian awal dikatakan bahwa tidak ada kesalahan yang ditegur. Tidak ada kesalahan yang ditegur. Bahkan uniknya dari dua jemaat, salah satunya Smyrna, jemaat Philadelphia, tidak ada teguran. Tidak ada teguran khusus. Oleh karena ternyata mereka menghidupkan satu kehidupan yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Tetap setia kepada prinsip. Luar biasa ini jemaat Philadelphia ya, yang sudah kita pelajari, keteguhan iman mereka, bahkan tidak ada teguran yang kita temukan tadi. Nah pendeta, apakah di dalam periode ini ada tokoh-tokoh gereja yang signifikan yang patut kita jadi catatan dan kita perhatikan? Oke. Memang ini kita sedang bicara tentang periode di mana pekerjaan Injil pesat di mana-mana. Salah satu tokoh mungkin yang terkenal, ini John Wesley. Jadi ada saudaranya juga, Charles Wesley. Jadi mereka mungkin salah satu teolog Anglikan yang coba berusaha merangkul doktrin Arminian. Dan yang kita lihat, memang pekerjaan Injilnya luar biasa. Jadi pengkhotbah tenar pada zaman ini. Bahkan ada tokoh-tokoh yang lain seperti Charles Finney. Jadi Charles Finney juga adalah seorang pendeta Metodis Amerika Serikat yang ya hampir satu aliran dengan John Wesley, yang memang menentang ada salah satu doktrin dari Calvinis. Baik, terima kasih pendeta. Apakah ada fakta-fakta menarik lainnya tentang jemaat Philadelphia ini yang mungkin perlu kita angkat, perlu kita perhatikan tentang jemaat ini dalam nubuatan? Berbicara tentang nubuatan dalam kitab Wahyu, memang gereja Philadelphia mendapat pujian khusus dari Yesus. Karena mereka telah menjaga firman dan tidak menyangkal akan namanya. Bahkan gereja ini digambarkan sebagai memiliki sedikit kekuatan. Unik ya, sedikit kekuatan. Tetapi mereka tetap setia dan patuh dalam mengikuti ajaran Kristus. Ini luar biasanya. Malah Yesus perkenalkan dirinya sebagai yang kudus di sana. Yang menunjukkan pentingnya kesucian dalam hidup Kristus. Karena itu yang sudah dihidupkan oleh jemaat yang ada di Philadelphia. Bahkan jemaat Philadelphia juga dianggap sebagai salah satu dari dua gereja lainnya, seperti saya katakan tadi, gereja Smyrna, yang memang fokus, tetap setia, melakukan akan firman, tanpa teguran, bahkan tanpa kritik dari Yesus. Dan yang lainnya mungkin ialah fakta menarik lainnya, di mana hanya jemaat Philadelphia dan juga ditambah jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia, yang dicatat bahwa mereka dikasihi oleh Kristus. Dikasihi oleh Kristus ya. Sangat luar biasa. Baik, terima kasih pendeta. Informasi-informasi ini sangat menarik dan membuka mata kita
dan mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam. Pada segmen selanjutnya kita akan lihat bagaimana Yesus berjumpa dengan jemaat Philadelphia. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita kembali lagi di dalam diskusi Alkitab kita dan sekarang kita sementara menyoroti jemaat Philadelphia bersama dengan narasumber kita hamba Tuhan Pendeta Jimmy Mumek. Nah, Pendeta sekarang setelah tadi kita sudah pelajari latar belakang sejarah, geografi, lalu kemudian seberapa kota Philadelphia ini signifikan dalam hal ekonomi, politik dan juga agama di Romawi kuno. Kita juga tadi sudah melihat informasi tentang jemaat ini di dalam nubuatan. Nah, sekarang perjumpaan Yesus atau pertemuan Yesus dengan jemaat Philadelphia. Yang pertama, bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat ini? Dia tampil sebagai apa kira-kira? Oke, menarik. Oleh karena ini hal yang luar biasa, fakta yang luar biasa ketika Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Jadi Yesus memperkenalkan diri dengan 3 gelar besar. Ya. Pertama, dia katakan dia adalah yang kudus, kemudian yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Yang membuka dan tak seorang pun dapat menutup, dan menutup dan tak seorang pun dapat membuka. Nah, dalam Perjanjian Lama, frasa yang kudus ini mengacu kepada Allah saja. Jadi mengacu pada Allah yang menunjukkan esensi ilahinya. Yesaya juga, di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga, Yesaya mendengar dalam penglihatannya nyanyian para serafim. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi dialamatkan kepada Tuhan semesta alam. Demikianlah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang hidup selama-lamanya, yang maha suci namanya. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Di Perjanjian Baru juga, ungkapan ini merupakan sebutan Yesus. Markus pasal 1 ayat yang ke-23. Bahkan di sini Kristus juga dimuliakan dalam berbagai hakikat kodrat ilahi. Dia juga adalah yang benar. Jadi selain yang kudus, dia juga adalah yang benar. Yesus itu nyata. Dialah Allah yang benar, setia pada semua janji yang diberikannya kepada umatnya yang setia. Dan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memegang kunci Daud, yang melambangkan otoritasnya penuh. Apa yang dia buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Makanya di dalam Yesaya pasal 22 ayat 22 ada gambaran seorang yang bernama Eliakim. Dia kepala pelayan raja yang setia, yang diberi wewenang atas istana kerajaan. Dia yang pegang kunci perbenaran kerajaan. Dan dia yang bisa buka segala-galanya. Ini hanya gambaran. Nah, dalam Perjanjian Baru, Kristus juga diberikan otoritas yang serupa. Yang memegang kunci Daud. Dan dia itu setia seperti anak yang mengepalai rumah. Sekarang Yesus menampilkan dirinya di hadapan orang-orang Philadelphia sebagai dia yang telah menerima otoritas penuh dan memiliki akses terhadap gudang surgawi atau kekayaan gudang surgawi. Nah, dari sana Yesus kemudian memberikan janji-janji yang menakjubkan kepada pemenangnya di dalam gereja. Nah, untuk diingat bahwa gereja di kota ini diberi kesempatan juga misionaris yang besar untuk membawa pesan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, seringkali ketika Yesus datang pada jemaat, ada sesuatu yang Yesus ketahui tentang jemaat ini. Nah, kira-kira untuk jemaat Philadelphia, apa yang Yesus tahu tentang kondisi mereka? Oke, yang kita tahu bahwa Yesus tahu segala-galanya ya. Ya. Namun, kenapa ini ditulis secara spesifik? Secara spesifik. Dikatakan bahwa ini yang Yesus tahu tentang jemaat ini. Karena ada pesan khusus yang Tuhan ingin sampaikan juga kepada jemaat di akhir zaman. Yesus menyatakan bahwa
Dia tahu perbuatan baik jemaat ini. Dan bahwa mereka memiliki mungkin sedikit kekuatan. Mereka telah menjaga firman-Nya, tidak menyangkal namanya, dan setia dalam mengikutinya. Jadi, gereja ini adalah gereja yang setia pada firman Tuhan. Ia menepati janji dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Tidak jatuh dalam kompromi atau kemurtadan. Ya. Ini luar biasa. Yesus sendiri yang sampaikan ini. Yesus sendiri yang katakan bahwa benar jemaat ini luar biasa. Baik. Terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya pujian-pujian Yesus atau komplimen yang Yesus sampaikan kepada jemaat Philadelphia. Kira-kira apa saja pujian-pujian Yesus bagi mereka? Seperti halnya tadi, apa Yesus ketahui. Yesus juga ternyata memberikan pujian kepada jemaat ini karena mereka telah menjaga firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Mereka itu setia. Meskipun mereka ini mungkin hanya dikatakan memiliki kekuatan sedikit. Jadi diulang-ulangi, unik. Oleh karena jemaat ini, jemaat yang rupanya sangat diberkati. Karena Yesus fokus kepada jemaat ini dengan memberikan pujian-pujian. Pujian-pujian, orang ini setia. Atau mereka ini setia. Mereka ini adalah anak Tuhan yang tidak pernah berkompromi dengan dunia. Ya. Baik, kira-kira tentu saja ada nasihat-nasihat yang Yesus berikan kepada jemaat ini. Walaupun tadi memang tidak ada kesalahan yang mau ditegur, tetapi ada juga nasihat-nasihat yang Yesus sampaikan kepada jemaat Philadelphia. Oke, terima kasih. Yesus memberikan nasihat kepada jemaat ini untuk tetap memegang apa yang mereka miliki. Jadi mereka ternyata sudah menghidupkan suatu kehidupan yang benar-benar setia, layak di depan Tuhan. Mendapatkan pujian dari Tuhan. Karena itu, Tuhan hanya mengingatkan, peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai orang lain merampas mahkotamu. Jadi, dalam hal ini, mungkin dorongan ini serius. Karena dorongan ini juga adalah dorongan untuk kita. Tetap setia dan tidak goyah di dalam iman. Dalam iman kita. Baik, terima kasih pendeta. Seandainya mereka tetap setia dan mengikuti nasihat Yesus ini, apakah ada janji upah yang nanti akan mereka terima ketika mereka tetap setia? Oke, jadi janjinya tadi sudah dibacakan di ayat pendahuluan, Wahyu pasal 3 ayat 12. Saya pikir ini fokus daripada janji Tuhan yang sungguh luar biasa untuk jemaat ini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi Yesus berjanji kepada jemaat ini bahwa ia akan membuat mereka menjadi soko guru, menjadi tiang dalam bait Allahnya. Dan mereka ini tidak akan keluar lagi dari sana. Ini janji yang sungguh luar biasa. Janji juga yang bagi kita sebagai anak-anak Tuhan merindukan akan hal ini. Kalau boleh, kita ada di Yerusalem baru dan tidak akan pernah keluar dari sana. Artinya nama kita tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan ya. Kita tetap berada di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pendeta. Demikianlah tadi kita sudah lihat bagaimana Yesus berjumpa dan berinteraksi dengan jemaat Philadelphia, pujian-pujian yang dia berikan, nasihat-nasihat yang dia berikan, lalu kemudian upah yang dia tawarkan dan dia janjikan kepada jemaat ini ketika mereka tetap setia memelihara apa yang sudah ada pada mereka. Terima kasih pendeta. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan masih melanjutkan pada segmen selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih aplikatif. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Kita sudah tiba di segmen yang terakhir dari program kita pada kesempatan ini dan kita mencoba bertanya hal-hal yang sifatnya lebih aplikatif, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari jemaat Philadelphia. Nah, pendeta, kira-kira bagi kita gereja di zaman modern ini hal-hal apa ya atau dalam cara apa gereja kita di zaman modern ini dapat meniru kelebihan-kelebihan yang dipuji oleh Yesus dari jemaat Philadelphia? Oke, eh, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia. Mungkin salah satu yang perlu kita lihat, kelebihan daripada gereja Philadelphia ialah keteguhan dalam iman. Gereja Philadelphia diakui karena mereka menjaga firman Kristus dan tidak menyangkal iman. Gereja di zaman modern juga harus memiliki atau bahkan meniru langsung dari apa yang mereka sudah hidupkan. Tetap setia pada ajaran Kristus dan tetap menjaga integritas dalam iman. Jadi, pertama, ini keteguhan dalam iman perlu. Jadi perlu dimiliki oleh orang Kristen modern. Ya. Bukan hanya kita lihat saja, kita baca bahwa jemaat Philadelphia seperti ini, tapi kita perlu tiru dan hidupkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita boleh lihat kelebihan daripada jemaat ini, yaitu mereka murah hati dan penuh pengabdian. Jadi jemaat Philadelphia ini dihargai oleh Yesus karena kebaikan hati mereka, kemurahan hati mereka. Nah, gereja di zaman sekarang, apakah sudah tidak ada kemurahan hati, sudah tidak ada kebaikan? Pastinya ada. Ya. Tapi hanya mungkin kebanyakan hanya dikatakan, tapi dipraktikkan mungkin Kurang. sudah agak kurang. Ya. Nah, karena itu, mari kita tetap tunjukkan kemurahan hati dalam pelayanan, semangat dalam melayani. Bahkan kita tetap mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Tidak pernah memilih siapa mereka. Hidupkan itu. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kita murah hati. Tapi implementasikan itu dalam praktek hidupmu. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan kira-kira, langkah-langkah konkret supaya kita boleh meniru hal-hal yang positif yang tadi sudah pendeta sampaikan yang terjadi di jemaat Philadelphia? Oke, jadi saya hanya berikan dua saja. Dua saja yang saya pikir ini inti yang boleh kita tiru sebagai umat Kristen yang hidup di era modern ini. Yang pertama, kita perlu mengutamakan firman Tuhan. Seperti halnya orang Philadelphia. Mereka setia oleh karena dasar mereka kuat, firman Tuhan. Kita juga perlu mendasarkan iman kita pada firman Tuhan. Gereja harus mengembangkan bahkan sebuah pusat studi belajar Alkitab bersama-sama. Dan terapkan semua yang dipelajari itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang Tuhan inginkan. Kita adalah pelaku firman, bukannya sekedar pembaca atau mendengarkan saja. Tuhan mau saat ini kita melakukannya dalam kehidupan kita. Utamakan firman dan lakukan itu. Kemudian yang kedua, melayani. Jadi melayani ini aktif. Jadi gereja harus aktif. Setelah kita menyadari bahwa firman menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita harus pergi ke seluruh dunia, itu berarti kita juga harus pergi dengan apa yang ada pada kita. Potensi diri kita, kita harus berikan juga untuk melayani. Sekali lagi, gereja harus aktif melayani di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Tunjukkan kasih, bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang tulus. Yang tulus. Karena banyak sekarang mengasihi, tapi sepertinya mengasihi oleh karena ada apanya. Tuhan menginginkan kita mengasihi dengan tulus. Sampaikan kepada dunia kebenaran melalui sikap hidup kita. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita sudah hampir tiba di penghujung daripada diskusi kita. Mungkin ada tulisan yang diinspirasikan sebagai nasihat atau teguran amaran bagi kita semua yang pendeta rindu untuk angkat
dan kita bicarakan bersama-sama. Oke, ada dua kutipan yang saya ingin ambil dari pena inspirasi yang kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di era modern ini. Karena kehidupan jemaat Philadelphia harus menjadi contoh. Jadi ada sebuah ungkapan yang berasal dari Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8 di mana Kristus digambarkan sebagai Dia yang membuka, namun tidak ada seorang pun yang menutup. Dan tidak ada seorang pun juga yang dapat membuka jika Ia sudah membukanya. Gereja Philadelphia, ketika Yesus berkata, "Lihatlah, aku telah membukakan bagimu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya." Implikasi rohani untuk uh, anak-anak Tuhan di era modern ini, di mana fase pertama dan pembukaan fase kedua dan terakhir dari pelayanan Kristus di sorga, di mana Dia telah menjadi imam besar umat Kristen sejak pengorbanannya di kayu salib. Pelayanan ganda Kristus dilambangkan dengan pelayanan imam besar pada zaman dahulu yang melayani, menjadi teladan dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Ini, kutipan ini ditujukan bahkan diarahkan kepada jemaat Philadelphia juga. Ya. Bagaimana dengan jemaat kita di akhir zaman? Tuhan menginginkan kita melihat peran Kristus di bait suci. Jadi peran Kristus di bait suci yang saat ini dia sudah ada di fase di mana dia sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali ke dunia ini. Bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan saat ini kalau dia sudah siap untuk kembali ke dunia ini? Apakah kita akan tetap menghidupkan kehidupan dunia? Ataukah kita akan jadi seperti jemaat Philadelphia yang benar-benar mendapatkan pujian yang luar biasa, yang tetap setia, yang tetap kepada firman Tuhan, dan mau tetap melayani. Yesus sedang melayani di bait suci, dan tidak lama lagi dia akan turun kembali. Kemudian, saya ingin kutip dari seorang teolog Kristen, John Paulin, dalam bukunya Seven Key, Unlocking the Secret of Revelation. Dia katakan, Yesus luar biasa. Dia dapat memilih untuk datang kepada kita dengan berbagai cara. Tetapi menurut 7 gereja dalam Wahyu, Yesus berhati-hati untuk datang ke setiap gereja. Setiap kelompok orang sesuai dengan kebutuhan mereka akan Dia. Karena Dia menghormati keunikan kita. Dia menghormati perbedaan kita. Dia membuat kita unik. Dia membuat kita berbeda. Dan ketika Dia datang kepada kita, Dia datang dengan cara yang dapat kita hargai masing-masing. Saya lihat ini sangat aplikatif dari rangkuman mungkin 7 jemaat, tapi ke arah jemaat yang ke-6 ini, jemaat Philadelphia, memang Yesus juga mau datang kepada kita dengan caranya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah sekarang apa kebutuhan kita saat ini? Kita bisa tanyakan, apa kebutuhan kita? Apa keunikan kita? Bahkan apa yang perlu kita buat jika kita menyadari bahwa Yesus sangat tahu dengan keunikan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melihat dari contoh umat-umat Tuhan di jemaat Philadelphia. Yesus tahu keunikan mereka, Yesus tahu kelebihan mereka, bahkan juga walaupun mungkin ada sedikit yang dikatakan mereka mungkin hanya memiliki sedikit kekuatan, tetapi mereka mampu melakukan yang terbaik. Apakah kita tidak memiliki kekuatan? Mungkin saja kita katakan kita punya sedikit kekuatan. Sedikit kekuatan kita digabungkan dengan kuasa Allah. Amin. Itu menjadi kuasa yang luar biasa. Kadangkala karena kita sudah memiliki kekuatan yang besar, kita banggakan kekuatan itu. Kita lupa bahwa Yesus tahu kita. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan yang besar, tapi Yesus mau gunakan kita seperti jemaat di Philadelphia. Tuhan mau gunakan mereka menjadi contoh dan teladan untuk kita dewasa ini. Karena itulah Dia akan datang dengan kita dengan caranya.
dan pastilah kita akan siap untuk terima Dia. Ini menurut kutipan ini. Baik. Baik, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita, dan saya yakin kita semua sangat terberkati lewat pendalaman ini. Namun kita sudah tiba di bagian akhir. Sebagai kesimpulan atau closing statement, rangkuman dari semua yang sudah kita bicarakan sejauh ini, kami berikan kepada Pendeta Jimmy Mumek. Oke, jadi setelah kita mempelajari kitab Wahyu, lebih khusus 7 jemaat dan jemaat yang ke-6, memang kitab Wahyu punya pesan yang dapat mengubah hati dan kehidupan kita pada saat ini. Karena itu saya mau katakan, mari kita ubah hidup kita ubah hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita mempelajari 7 jemaat dalam kitab Wahyu, mari secara khusus kita fokus kembali lihat kepada jemaat yang ke-6, jemaat Philadelphia, dan kita aplikasikan kepada gereja modern saat ini. Kita ambil inspirasi dari jemaat Philadelphia dengan menjaga keteguhan dalam iman, menjalankan kasih dan pelayanan, mengutamakan firman Tuhan. Bahkan pesan Yesus ini kepada kita adalah dorongan untuk tetap setia dan tetap melayani dengan penuh integritas, dengan satu janji yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita, di mana kita tetap setia, maka kita akan memegang kunci Daud dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa untuk diskusi kita dan juga sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti program ini? Disilakan. Oke, mari kita satu dalam doa. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal telah nyata di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Hari ini kami boleh berdiskusi tentang satu jemaat di kitab Wahyu, jemaat Philadelphia, yang perlu menjadi pelajaran yang indah bagi kami di dunia modern ini. Bapa, ketika jemaat ini dipuji Tuhan, kami rindu agar kami yang hidup dewasa ini juga dipuji Tuhan, oleh karena menghidupkan satu kehidupan yang setia, yang beriman, yang mau melayani Engkau. Amin. Karena itu, saat yang istimewa ini, hamba mau berdoa untuk saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Engkau akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karuniamu menjangkau mereka, dan biarlah mereka semua akan diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Dan apa saja yang mereka lakukan akan selalu berhasil. Mereka akan fokus hanya kepada Kristus yang adalah kekuatan mereka. Sehingga mereka akan dengan setia menuruti firman, dan mereka akan juga mau melayani Engkau. Oh Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Engkau akan tetap berkati semua anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan ini. Kiranya berkat surgawi akan menjadi bagian mereka, dan kiranya berkat-berkat yang limpah ini akan menjadi bagian kami semua sekarang sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat-sangat menarik dan membuka mata kita pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jimmy Mumek, yang sudah membagikan berkat rohani. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta bersama dengan keluarga di jemaat yang sudah ditempatkan untuk pelayanan. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media, kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai, mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kalau Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.